Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Akbar, Stambuk 083 2018 0038. Mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Tugas ke-6, Kelembagaan dan Modal Sosial. Contoh kasus unsur-unsur modal sosial. Yang pertama, partisipasi dalam suatu jaringan adalah kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Yang pertama, sukarelaan. Yang kedua, kesamaan. Yang ketiga, kebebasan. Dan keempat, keadaban. Yang kedua, reciprocity adalah kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Yang ketiga, trust adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa orang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung dan tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Yang keempat, norma sosial adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Yang kelima, nilai-nilai. Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Yang keenam, tindakan proaktif adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk berpartisipasi dan mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat. Berikutnya, melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya tidak saja dan sisi material, tetapi juga kekayaan hubungan sosial dan menguntungkan kelompok tanpa merugikan orang lain secara bersama-sama. Yang ketiga, cenderung tidak menyukai bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan untuk lebih banyak melayani secara proaktif. Contoh kasus partisipasi dalam suatu jaringan yang ada di Makassar dengan melibatkan keadaan lingkungan di sekitar Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar saat ini. Orkemas Gerakan Fajar Nusantara yang disingkat Gavatar kembali menunjukkan bakti sosialnya dengan memberikan ikon Kota Makassar sepanjang jalan Pantai Losari. Kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Gavatar mengajak masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan Kota Makassar sebagai awal yang baik untuk kemajuan Kota Makassar. Yang kedua, reciprocity yang ada di Kota Makassar. Sementara untuk aspek kebersihan, pihak kecamatan
mengoptimalkan para PKL untuk membersihkan objek wisata Pantai Losari setiap hari Jumat. Selain itu, pihak kecamatan juga mewajibkan para PKL untuk senantiasa membersihkan lapak serta memungut sampah yang ada di sekitar lapak. Yang ketiga, Truth. Melalui pasukan Orange, petugas kebersihan yang dimiliki Pemkab Kota Makassar serta makin sadarnya warga kota, dia optimis Kota Makassar ke depan akan menjadi daerah berwisata yang bagus. Yang keempat, norma sosial. Tiap pengunjung diwajibkan memiliki kartu vaksin ketika berniat untuk berkunjung ke Pantai Losari. Di Makassar, memperlakukan syarat wajib tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 pada saat ini. Yang kelima, nilai-nilai yang ada di Kota Makassar saat ini. Pantai Losari khususnya sendiri telah dipermak sedemikian indah oleh pemerintah Kota Makassar guna menarik wisatawan. Dengan banyaknya patung-patung yang dibangun di sekitar pantai, tak sedikit yang menjadikannya sebagai objek foto saat berkunjung ke tempat Pantai Losari. Yang keenam, tindakan proaktif yang ada di Kota Makassar. Keberadaan masyarakat yang membuka usaha di kawasan ini mendapatkan persepsi yang beragam dari para pengunjung. Sekitar 80% pengunjung setuju terhadap pembukaan lapangan usaha di kawasan Pantai Losari karena keberadaan mereka membantu pengunjung dalam menyediakan makanan dan minuman serta melayanan jasa bermain. Demikian tugas ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.